Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita sama-sama mau datang menyembah Tuhan. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita akan beroleh kekuatan yang baru. Selamat datang di ibadah online I Start With Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa tubuh dan darah Yesus. Begitu juga dengan minyak urapan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi kalau saat ini kami sungguh bersyukur. Anugerah-Mu selalu hadir di tengah kami. Menuntun kami, menjagai kami, memimpin hidup kami dan menyelamatkan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami datang padamu. Karena kami rindu padamu. Kami rindu Tuhan yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kami dari pagi hingga pada malam nanti. Tuhan tuntun kami, Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu, jemaat Zion Church of Christ, bahwa setiap kami di sini biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saat ini mungkin ada doa-doa yang belum dijawab. Atau mungkin Tuhan mempunyai rencana yang lain. Percayalah, bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan kasih. Tapi rancangan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan jawabannya di waktu yang tepat. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Mari kita tinggikan Dia. Mari bersyukur. Apapun yang kau alami, mari bersyukur. Rancangannya damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu mari sembah Tuhan. Percayakan hidupmu kepadanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Sebab tiada yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Amin. Kita akan melihat waktu yang tepat Tuhan jadikan surut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu mari tetap bersyukur kepada Tuhan. Harapkan yang terbaik. Mari sama-sama katakan, kita akan lagi. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan, biarlah Dia bekerja, sebab tiada yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Dia mendengar. Mari sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat
Mari katakan lagi, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Dia bekerja di waktu yang tepat. Ku kan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya yang ajaib. Ku kan melihat. Mari lebih lagi kita mau katakan. Lebih lagi kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadikan di waktunya yang tepat. Percayakan hidupmu, percayakan pergumulanmu, masalahmu di dalam waktunya yang tepat. Tak pernah terlambat, tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan hidupmu. Mari puji Dia, sembah Dia, Yesus. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Mari naikkan syukurmu, naikkan pujianmu yang terbaik kepadanya, Yesus. Engkaulah jawaban hidupku, benteng hidupku, keselamatanku, pertolonganku, sukacitaku. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus. Mari percaya kepadanya, Yesus. Oh ya Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Aku percaya ada mujizat. Apapun saat ini yang Kau lakukan, Dia dahsyat. Perbuatan yang ajaib banyak Dia lakukan. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan lagi dengan mana? Aku percaya, aku percaya ada mujizat.
Aku percaya Tuhanku tiada syarat perkara telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari lebih lagi. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, lebih lagi kita katakan, oh, oh, aku percaya ada mujizat. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Tuhan kami dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Lagi katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, oh Dia dahsyat, oh Yesus namanya. Jadi kerjakannya. Aku percaya. Katakan perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Katakan sekali lagi dengan perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Beri sorak-sorai tepuk tangan. Haleluya. Percayakan hidupmu, Dia membuat mujizat. Oh, namanya Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat bergabung di dalam kegiatan online siaran I Start With Jesus dari Gereja Zion Church of Christ. Saya senang senantiasa memberkati saudara untuk setiap pagi di hari Sabtu jam 5.30 untuk bisa mengikuti siaran I Start With Jesus. Saya berdoa biarlah setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terima itu menjadi firman Tuhan yang akan tertanam di dalam kehidupan Anda dan membawa dampak yang besar, merubahkan kehidupan Anda, dan Anda membawa dampak buat orang-orang yang di sekitar saudara. Dan saudara yang mungkin mengikuti siaran ini secara live langsung, atau mungkin yang mengikuti secara rerun juga diberkati Tuhan, atau saudara yang sedang ada di luar kota, atau yang ada di luar negeri sekalipun, saya berdoa bahwa saudara bahwa melalui siaran I Start With Jesus, siaran-siaran kami dari Zion Church of Christ akan bisa terus memberkati dan membawa kehidupan-kehidupan yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan puji nama Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Dan kuasai hati pikiran jiwa kami untuk menikmati setiap bagian yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, di pagi hari ini saudara kasih Tuhan, judul yang saya bawakan ini berbicara mengenai sebuah komitmen, mengenai sebuah keyakinan. Semuanya boleh berubah, semuanya boleh berganti, segala sesuatunya bisa bergeser, atau segala sesuatunya dapat bergoncang. Tapi orang percaya di dalam Tuhan selalu punya keyakinan, sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Amin. Dan saya berdoa, biar saudara menangkap pesan ini, dan ini menjadi berkat yang ajaib di dalam perjalanan kehidupan saudara. Judul yang saya bawakan adalah sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh di tempat tidurku, di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ini lagu yang sering kali ada lagunya, saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Nah, ini adalah tulisan daripada Daud.
Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang unik dan Tuhan yang ajaib. Raja Daud adalah seorang yang selalu mengalami keajaiban Tuhan. Itu sebabnya dari setiap tulisan Mazmur Daud, tidak pernah Daud menyesal atau kecewa terhadap Tuhan, melainkan dalam segala situasi, baik senang maupun susah, Daud tidak pernah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang berhadapan dengan suatu situasi di mana kita butuh ketegasan. Akankah Tuhan membela? Akankah Tuhan menolong dari situasi yang ada di hadapan kita? Mari kita belajar dari Raja Daud dan berusaha menyadari siapa Tuhan yang kita sembah. Kita perlu mengenali Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita panggil namanya Yesus. Kita perlu menyadari siapa Tuhan kita. Nah, yang pertama, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Yaitu, Tuhan ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Pemazmur mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan ada di situ. Tadi sudah kita baca di dalam Mazmur 139 pada ayat yang ke-7 tadi. Nah, di dalam Yeremia pada pasal 23 pada ayat yang ke-24 juga dikatakan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ya kan? Dari tulisan Nabi Yeremia kita dapat melihat betapa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi pada saat kita berhadapan dengan persoalan, Dia, Tuhan, ada di situ. Dia, Tuhan, menemani Anda. Dia, Tuhan, tidak pernah undur dari hidup Anda pada waktu saudara ada dalam situasi-situasi apapun juga. Ada amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Jadi jangan pernah saudara berpikir kalau saudara ada di satu lokasi, saudara ketakutan, ada Tuhan nggak di sini? Maka ada banyak orang Kristen berpikir Tuhan nggak sama-sama dia. Lalu dia mulai berkata, numpang-numpang, anak babi mau lewat. Saudara bukan anak babi, saudara anak kerajaan sorga. Kenapa saudara mengatakan bahwa saudara anak babi? Nggak perlu saudara berkata numpang-numpang. Karena kita adalah anak kerajaan sorga, yang Tuhan yang punya kerajaan sorga yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Berhenti berkata numpang-numpang, berhenti berkata anak babi. Saudara bukan anak babi, saudara anak kerajaan sorga. Yang kedua, saudara, yang perlu kita sadari, Tuhan kita adalah Tuhan itu maha tahu. Artinya apa? Yaitu Tuhan itu mengetahui, Ia sudah mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui bukan saja perbuatan kita, Tuhan juga mengetahui pikiran-pikiran kita. Suatu hari Nabi Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul. Pergi ke rumah Isai. Di sana ada anak-anaknya Isai, 7 orang anak Isai. Samuel berkata, coba suruh mereka berjalan, saya mau lihat mereka satu persatu. Dan Samuel tertarik dengan fisiknya, penampakannya, dan Samuel berpikir, oh ini yang cocok jadi pengganti Raja Saul. Tetapi dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan dalam Yeremia 17 juga pada ayat yang ke-9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, berarti sekarang kita firm nih, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan tahu masa lalu, dan Tuhan juga tahu masa depan setiap kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang berhadapan dengan persoalan, maka Tuhan sudah tahu. Jangan kita sibuk
merangkai segala persoalan kita untuk menjadi pokok doa yang kita baca di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tahu. Yang perlu kita lakukan, ambil ayat firman, perkatakan kepada diri kita bahwa Tuhan paham situasinya, sehingga kita dapat bebas dari segala rasa ketakutan dan jiwa kita menjadi tenang pada waktu kita memperkatakan firman bagi kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan Maha Tahu, lalu kita melihat lagi nih, apabila Alkitab berbicara tentang prapengetahuan Tuhan. Ini adalah pelajaran teologi, tapi sedikit saya kasih tahu sama saudara. Dalam Yesaya pasal 42, pada ayat yang ke-9 dikatakan, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Yang dimaksudkan di sini dari prapengetahuan Tuhan ialah bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu, yang mungkin sebagai mungkin, yang pasti sebagai pasti, segala sesuatu yang tergantung sebagai yang tergantung, segala sesuatu yang akan datang sebagai yang akan datang, segala sesuatu yang lalu sebagai yang lalu, semuanya yang ditentukan dari semula sebagai kepastian yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berbicara mengenai pemilihan dan predestinasinya Tuhan. Nanti saya akan jelaskan, nanti saya akan bawakan bagian ini pada pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, prapengetahuan Alkitabiah itu tidaklah mencakup unsur determinisme. Apa itu determinisme? Artinya adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Itu determinasi. Nah, artinya saudara, Tuhan tetap bebas untuk mengambil keputusan dan mengubah maksudnya dalam sejarah dan waktu sesuai dengan kehendaknya dan kebijaksanaannya sendiri. Atau dengan kata lain, Tuhan bukanlah tawanan dari pra-pengetahuannya sendiri. Walaupun Tuhan sudah tahu jalan hidup seseorang dari awal sampai akhir, tetapi Tuhan juga mampu dan Tuhan juga bisa melakukan perubahan seperti yang Dia kehendaki. Nah, untuk menjelaskan ini, kita perlu sesi sendiri untuk menjelaskan area ini, saudara. Tapi setidaknya ini sebagai teaser pemahaman atau pengetahuan buat saudara bahwa kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Yang ketiga adalah Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Yaitu Tuhan itu sangat berkuasa dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu dan atas semua ciptaannya. Dalam Matius 19 pada ayat yang ke-26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Nah, kata tetapi ini tidak berarti karena Dia penuh kuasa, bukan berarti bahwa Tuhan mempergunakan segala kuasa dan kekuasaannya pada segala waktu. Misalkan, Tuhan mempunyai kuasa untuk membinasakan semua dosa. Tetapi Dia memilih untuk tidak melakukan hal itu hingga akhir sejarah, yaitu nanti Dia akan membinasakan si iblis atau si jahat. Dan ini yang menarik, dalam banyak hal Tuhan membatasi kuasanya. Tetapi ini yang menariknya, Tuhan membatasi kuasanya, tetapi Dia menyalurkan kuasanya melalui umatnya. Nah, di sini saudara harus pahami. Berarti setiap orang percaya itu dibekali kuasa yang besar. Makanya untuk melawan setan, untuk melawan iblis, bukan Tuhan yang berperang, bukan Tuhan yang melawan iblis. Kita yang berhadapan dengan setan memakai kuasanya Tuhan. Itu yang benar. Jadi kalau saudara berhadapan dengan serangan kuasa gelap, jangan bilang, Tuhan, ada setan, usir setannya Tuhan. Ada orang jahat, usir roh jahatnya Tuhan. Bukan. Tapi saudara harus menggunakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Saya kasih contoh ya. Engkau setan iblis tidak berkuasa atas aku
Anyah engkau, aku perintahkan, aku bakar engkau setan dalam nama Yesus, kembali ke tempat asalmu. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh orang percaya. Tuhan memberikan kuasa ini kepada orang percaya untuk menggunakannya. Dalam 2 Korintus 12, Paulus berkata begini pada ayat yang ke-8, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku rela, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, dari ayat yang ke-10 ini menekankan bahwa dalam hal ini kuasa Tuhan itu tergantung pada tingkat kesediaan dan tingkat penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita buka ruangan kita sedikit, yang mengalir juga sedikit. Gitu loh, saudara. Kalau kita buka hidup kita semakin banyak dan semakin besar kita membuka diri kita untuk lawatan, untuk kemuliaan Tuhan memenuhi diri kita, maka semakin penuhlah kemuliaan Tuhan, semakin penuhlah kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi, hari ini, mata dan pikiran kita dibukakan, bahwa kita memiliki Tuhan yang heran dan Tuhan yang ajaib. Kalau saat ini, Anda merasa ada di persimpangan untuk menentukan pilihan, maka sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan ini, bahwa sampai saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap pribadi yang mengasihi umatnya, termasuk Anda yang sedang menyaksikan acara I Start with Jesus. Mari tetapkan, apapun situasinya, apapun keadaannya, sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur dari tempat kita masing-masing. Dan saya percaya setiap orang yang makan tubuh dan minum darah Yesus, dia ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam dia, dan kuasa kemuliaan Tuhan yang besar terjadi bagi kehidupan setiap kita. Anak-anak saudara juga boleh terima sakramen tubuh darah Yesus, karena saya percaya, yaitu perjamuan kudus sebagaimana Israel terima di padang gurun, yaitu roti mana. Anak-anak kecil boleh terima roti mana, dan Yesus berkata bahwa sakramen tubuh darah Yesus, tubuhnya dan darahnya itu lebih daripada roti mana. Jadi artinya Anda dan saya memiliki kehidupan yang jauh lebih banyak diberkati dari apa yang Tuhan buat terhadap bangsa Israel di padang gurun. Anda menikmati lawatan Tuhan. Mari kita angkat rotinya bersama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang, tidak sakit-sakitan, menang atas segala virus, menang atas segala binatang, menang atas segala jenis nyamuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya dari tempat kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga, dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, kuasa gelap, tuyul-tuyul, dukun-dukun, segala rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menjaminkan kami, mulut kami diberkati. Setiap kata kalimat doa kami dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara boleh masing-masing sejenak mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Beriman dan percaya janji Tuhan, jaminan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan Saudara, di tangan saya ada minyak urapan. Di tempat saudara masing-masing, saudara boleh ambil minyak. Kita boleh melepaskan kuasa, kita boleh melepaskan berkat, menumpangkan tangan atas setiap proyek pekerjaan kita, atas setiap anggota keluarga kita. Mari, bukan hanya saya bisa berdoa buat minyak ini menjadi minyak urapan, tapi saudara pun bisa melakukan hal yang sama. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Aku tolak setan, tuyul, dukun-dukun, roh jahat kami patahkan. Kami memerintahkan mujizat, memerintahkan kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi atas kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga boleh berdoa buat pasangan Anda. Anda boleh berdoa buat keturunan saudara. Anda juga bisa berdoa buat rumah ataupun proyek bisnis usaha. Dan dimanapun Anda berada, building manapun saudara berada, Anda bisa melepaskan kata-kata berkat ini. Dan saudara kasih Tuhan, Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Kalau kita berkata-kata yang tidak baik, maka hal-hal tidak baik akan datang mendekat. Kalau kita melepaskan kata-kata berkat, maka hal-hal yang diberkati akan datang mendekat. Jadi seseorang negatif atau positif itu tergantung apa yang dia ucapkan. So hari ini saya mengajak saudara, kata-kata berkat saja, jangan yang lain. Hanya kata-kata berkat ini yang saudara melepaskan, dan itulah yang terjadi bagi hidup Anda. Di layar monitor Anda masing-masing, sama-sama dengan saya katakan kata-kata ini. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan di akhir acara ini saudara, saya mengajak setiap kita untuk percaya dan mengimani setiap berkat ini terjadi. Dan terus ikuti kegiatan Zion Church of Christ melalui siaran-siaran, melalui program-program gereja atau ibadah secara onsite. Saya percaya melalui siaran, melalui pelayanan, melalui program yang ada di Zion Church of Christ, Bapak Ibu Saudara mengalami kuasa Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, dicurahkan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di program-program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Shalom. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah